wala mawalah wa ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian dari Risalah Adab Daris wal Mudaris, dan kita masih di pembahasan adab seorang murid di majelis. Adab seorang murid di majelis. Adab di majelis ilmu, ya. Sini dikatakan kemarin terakhir kalau pergi hendaklah mengucapkan salam, ya. Sekarang wala yatakhatta riqaban nas. Janganlah dia melangkahi pundak-pundak manusia. Artinya karena dia ingin dekat dengan gurunya, sehingga dia melangkahi pundak-pundak manusia yang ada di depannya, ya. Dan ini tidak boleh, ya, karena perendahan kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW ketika melihat ada orang lain yang melangkahi pundak manusia ketika sholat Jumat, ya, Nabi menegur orang itu. Duduk, katanya. Sungguh kamu telah menyakiti orang itu. Jadi orang yang melangkahi pundak itu dihitung telah menyakiti orang lain, ya. Maka senada dengan penjelasan berikutnya, wa yajlisu haitsu intaha bihil majlis illa ayyazanal muallimu awil hadiruna bittaqaddumi wattakhatti. Dan hendaklah dia duduk di tempat majelis itu berakhir, kecuali seorang guru atau hadir yang hadir mengizinkan dia untuk maju atau untuk melangkahi. Aw ya'lamu min halihim itsara dzalik. Atau dia tahu keadaan mereka itu dari keadaan mereka yang mempersilahkan hal tersebut. Jadi duduk di akhir majelis itu maksudnya, dan ini bagian dari adab, ya. Jadi majelis itu biasanya kan orang tuh pada ini, ya, milih yang paling belakang dulu. Padahal penuhi dulu yang paling depan. Jadi maksudnya ketika majelis saf depan sudah penuh, nah kita duduk di saf kedua berarti. Itu yang dimaksud duduk di akhir majelis. Kalau akhir saf 2 sudah penuh, berarti kita duduk di saf 3. Jangan sampai saf pertama belum penuh, saf 2 belum penuh, kita udah bikin saf yang ke-3 atau yang ke-4 misalnya. Sehingga majelis tidak padat, gitu, ya. Akhirnya dari belakang seolah sudah penuh, padahal di depan masih kosong. Nah, ini bagian dari adab. Bagian dari adab. Terus yang
telat misalkan dan memang itu sudah penuh di depan, maka jangan melangkah menuju ke depan karena ingin dekat dengan guru. Kecuali guru yang mempersilahkan. Misalkan, ayo kamu maju ke depan, atau para hadirin mempersilahkan hal tersebut. Cuman pada asalnya, ya majelis itu penuhi dulu saf pertama, baru saf kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Jangan saf pertama belum penuh, udah bikin saf kedua atau selanjutnya. Atau saf udah penuh, dia ngelangkahin ingin ke depan. Nah ini pun tidak diperkenankan. Karena ini menyakiti orang ya nanti. Baik. Kemudian wala yuqimu ahadan min majlisihi. Jangan dia menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya. Ini nggak boleh ya. Kita nyuruh orang pindah. Nyuruh orang pindah ke tempat lain padahal dia sedang duduk di dalamnya, padanya. Ini betapa hak sesama muslim itu diperhatikan ya. Padahal ya tempat duduk istilahnya gratis ya. Tapi nggak boleh kita menyakiti orang lain dengan nyuruh duduk. Ayo duduk, terus kamu pindah. Setelah pindah, tempat duduk yang barusan dia tempati. Nah ini tidak boleh seperti itu. Dan ini ada hadisnya ya. La yuqimu rajulu rajula min maq'adihi tsumma yajlisu fihi. Ya. Tidak boleh seseorang itu meminta berdiri orang lain dari tempat duduknya terus dia duduk di sana. Tapi tafassahu wa tawassa'u, berlapang-lapanglah. Ya. Bahkan itu dijadikan tanda keimanan seseorang yang melapangkan majelis. Ya. Sebagian ulama membawakan bab ini juga di perkara yang lain, misalnya di pasar ya. Seorang di pasar yang lapak itu memang umum, bukan lapak khusus, sudah ditempati oleh orang lain, kita nggak boleh mengusir mereka. Kalau memang itu lapak diizinkan untuk gratis ya. Kecuali tidak diizinkan. Termasuk juga parkiran. Ini banyak hal-hal yang terkadang kita luput dari hal tersebut ya. Padahal itu mengganggu orang. Baik. Selanjutnya, fa'in atharahu ghairuhu bimajlisihi lam ya'khudhu. Dan jika orang lain mempersilahkan untuk duduk di majelisnya, maka dia hendaknya tidak melakukan hal itu. Illa ayakuna fi dzalika maslahatun lil hadirin. Kecuali pada kondisi itu terdapat maslahat bagi para hadirin. Bi ayaqraba minal ustad wa yudzakiruhu mudzakaratan yantafi'u al-hadirun biha. Seperti dia jadi dekat dengan guru, kemudian bisa mudzakarah, yang mudzakarah itu bisa bermanfaat bagi hadirin. Jadi misalnya ada orang yang dipersilahkan untuk duduk, kamu duduk aja di sini. Nah kita jangan langsung menerima, ya. Tapi kita hendaklah lihat ada maslahat enggak. Kalau ada maslahat, maka kita ambil. Kalau tidak, maka yang paling utama, kalau kita dipersilahkan, kita berikan lagi kepada orang lain yang lebih tua. Yang lebih tua atau lemah, agar menempati tempat duduk yang dekat dengan guru itu. Kalau di sebagian majelis, itu diperhatikan sekali hak-hak seperti ini.
di majelis ahli ilmu, itu diperhatikan sekali hak-hak seperti ini. Makanya ada di sebagian majelis masyayikh itu kadang yang tua itu duduk bergandengan dengan syekhnya. Seperti misalnya di majelisnya Syekh Abdul Razak Al-Badar, itu tepat di pinggir beliau, nggak berjarak sama sekali, karena orang tua tersebut pakai kursi roda. Kursi roda orang tua itu nempel dengan kursinya Syekh Abdul Razak. Jadi kalau orang yang belum mengetahui, mungkin itu siapa yang duduk dengan berdekatan dengan Syekh Abdul Razak. Itu orang tua. Orang tua yang rajin kajian ditempatkan di posisi depan itu. Adapun yang masih muda dan sebagainya, atau ada yang lebih berhak duduk di depan karena pertimbangan dia lebih alim, ya, faidah akan banyak, maka itu dipersilahkan. Kalau kita lihat adab-adab yang seperti ini, ya, ini mungkin di keumuman majelis yang ada di sekitaran kita jarang terperhatikan hal seperti ini. Padahal ini menambah keberkahan majelis. Menambah keberkahan majelis. Ya. Kemudian selanjutnya, wala yajlisu wasatul halqah ila li darurah. Dia jangan duduk di tengah-tengah halaqah kecuali karena darurat. Ini jika majelis tersebut berbentuk lingkaran, ya. Dia jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Tapi ini sangat jarang, ya, sangat jarang. Cuman tetap harus diingatkan kalau ada yang melakukan seperti ini. Kalau dulu ada yang seperti ini katanya, ya. Dan memang orang-orang yang seperti ini rata-rata orang yang sombong yang melakukan hal ini. Dan ada salah satu riwayat, walaupun ini dhaif, Nabi SAW mencela orang seperti itu yang duduk di tengah-tengah majelis. Kalau majelis itu berbentuknya lingkaran. Baik, kemudian wala baina sahibaini illa biridahima. Jangan duduk di antara dua teman, maksudnya ada dua orang, kita duduk di antara keduanya, illa biridahima, kecuali dengan keridhaan keduanya. Jadi misalnya ada dua orang yang duduk berdekatan, terus tiba-tiba kita masuk duduk di tengah-tengah. Nah, itu nggak boleh. Baik di majelis ilmu, juga di majelis selain majelis ilmu, majelis lainnya, ini nggak boleh juga. Misalnya lagi di tempat umum, di taman, atau di tempat makan, atau di mana. Kalau ada orang yang duduk berdua, kita jangan duduk di tengah-tengah keduanya. Ya. Biasanya kadang kalau lagi ngumpul, nongkrong, ya, ini sering yang seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Kecuali dengan keridhaan atau izin keduanya. Wa idza fusihalahu qa'ada. Dan jika diluaskan baginya, silahkan duduk. Maksudnya kedua orang tadi itu mempersilahkan bergeser, misalkan, silahkan duduk. Ini betapa Islam itu menjaga hak, ya. Sekalipun hak tempat duduk yang itu padahal gratisan, gitu, ya. Tapi kita tidak boleh mengganggu orang lain. Karena memang itu menyakitkan, kita lagi fokus, terus ada yang ganggu seperti itu, ya nggak enak. Ya. Jadi perhatikan ketika di majelis terkait posisi duduk. Wa yahrisu
alal qurbi minal ustadz, dan hendaklah dia sebisa mungkin untuk dekat dari guru. Jadi mendekat kepada guru. Kecuali kalau jamaahnya ummahat, ibu-ibu, yang ngajarnya laki-laki, nah ini mah enggak berlaku. Tapi kalau sesama, misalkan akhwat, diajari oleh akhwat, nah ini kita berusaha mendekat. Atau ikhwan, diajari oleh ikhwan, sama. Tapi kalau misalkan majelisnya ummahat, atau akhwat, perempuan semua, terus yang ngisinya laki-lakinya, itu mah tentu berjarak. Ya, tentu berjarak. Dan kenapa harus dekat dengan ustadz? Kalau dulu, ya speaker belum ada. Kalau semakin jauh dari ustadz, ya nggak akan kedengeran. Nggak akan terdengar suara atau materi yang disampaikan. Maka di antara tujuan dekat dengan ustadz itu, liyafhama, agar dia bisa memahami kalamuhu, atau liyufhama kalamuhu fahman kamilan bila masyaqqah, agar ucapan ustadz atau materi kajian yang disampaikan itu bisa dipahami dengan pemahaman yang sempurna, tanpa berat, tanpa susah, karena dekat dengan guru. Ala syaritatin, dengan catatan alla yartafi'a fil majlisi ala afdhali minhu. Dia tidak merasa tinggi di majelis tersebut di atas orang yang lebih mulia. Maksudnya dekat dengan guru itu jangan menjadikan kita merasa lebih dari orang lain. Karena memang umumnya ya guru pasti memiliki murid-murid yang dia sayangi, ya, yang dia lebihkan. Baik dari sisi misalkan di majelis, di tempat belajar, orang tersebut ingin guru itu dekat dengannya dari posisi duduk, atau secara dalam kehidupan pun dekat dengan guru. Kan ada tuh orang-orang yang Allah berikan hal tersebut, dekat dengan seorang guru atau dengan seorang ustadz. Nah itu jangan menjadikan kita kemudian sombong, merasa lebih dari orang lain yang tidak dekat dengan guru itu. Dan ini banyak terjadi yang menimpa sebagian saudara kita, baik dari kalangan ikhwan ataupun akhwat, ketika kenal dengan seorang ustadz, sering bareng, ya, padahal cuma nemenin makan aja, nemenin makan, kemudian sering ya membersamai intinya, tapi nggak ada faidah yang didapat dari ilmunya. Yang ada dia jadi sombong karena merasa dekat dengan ustadz itu. Padahal kedekatan seseorang dengan guru itu harusnya dia belajar dengan guru itu. Jadi dekatnya itu karena proses belajar, bukan tadi merasa dekat dengan guru kemudian merendahkan orang lain yang tidak dekat dengan guru. Apalagi sebagian orang-orang yang dari sisi materi berlebih, dia sediakan fasilitas dan sebagainya, dan dia pilih-pilih ustadz-ustadz tertentu aja yang dia muliakan, yang dia fasilitasi, ya. Ustadz-ustadz yang bisa dia kecipratan nama baiknya, dia fasilitasi. Adapun ustadz-ustadz yang memang dari sisi kurang dikenal oleh masyarakat umum, padahal banyak memberikan faidah, tidak dianggap, itu banyak seperti itu, ya. Dan dia merasa saya dekat dengan ustadz fulan, atau dengan ustazah fulan, dengan syekh fulan. Jadi kedekatan kita dengan guru bukan menjadikan kita semakin sombong, tapi menjadikan kita justru semakin banyak belajar. Dan nggak ada urusan kita nggak dikenal, kita dikenal atau nggak dikenal, itu nggak ada urusan.
Kadang orang tuh gitu, ya. Dekat dengan guru atau menyebutkan saya murid Ustadz Fulan karena dalam hatinya ingin orang lain menghormati dia, sebagaimana orang lain menghormati gurunya. Ini orang yang tidak layak seperti itu, ya, dan tidak boleh. Kemudian wa yata'addabu, hendaklah dia beradab. Nah, ini adab bersama teman, ya. Adab bersama teman dan teman sesama yang hadir, ya. Teman sesama yang hadir di majelis, ya. Wa yata'addaba atau wa yata'addabu ma'a rifqatihi. Hendaklah dia beradab bersama teman-temannya. Wa hadiril majlis, dan yang hadir di majelis. Fa inna ta'addubahu ma'ahum, karena beradab bersama mereka ta'addubun ma'al ustad, sama dengan beradab bersama guru. Wahtirami li majalisih, dan sama juga dengan menghormati majelis guru itu. Ya. Jadi yang hadir bersama kita, teman-teman kita, itu memiliki hak juga yang harus kita tunaikan. Kita harus menjaga adab juga terhadap sesama yang hadir di majelis. Ya. Kalau di majelis Zoom seperti ini, mungkin lebih mudah ya dikondisikan. Asal tidak membuat keributan, tidak menyalakan mic-nya, itu sudah aman, ya. Jadi majelis Zoom seperti ini, seorang guru tidak bisa melihat adab muridnya. Begitupun seorang murid tidak bisa melihat adab gurunya. Makanya majelis ilmu itu kalau ada yang offline itu yang akan lebih banyak memberikan faidah, terutama bagi kaum laki-laki. Adapun kaum perempuan, ketika kita sudah tahu ada beberapa ustadz yang bagus, kita lihat kemampuan kita dalam menghadiri majelisnya. Kalaupun tidak bisa hadir di majelisnya, kita bisa seperti ini, daring, ya. Karena perempuan tentu berbeda dengan laki-laki, ya. Baik, jadi teman itu yang sesama hadir punya hak juga yang kita harus menjaga adab bersama mereka. Di antara adab bersama teman di majelis itu adalah yang pertama, misalnya memberikan kelapangan di majelis. Jadi kalau ada teman yang baru datang, baik kita kenal ataupun enggak, kita lapangkan majelis dan mengucapkan salam. Ucapkan salam, walaupun nggak mesti kenalan, nggak mesti. Karena kalau di majelis apalagi sudah dimulai kajiannya, malah ngobrol nanti, ya. Terus nyambung masalah bisnis, masalah apa. Akhirnya janjian setiap majelis, mau hadir gak mau. Pas nyampe di majelis, bukan mencatat kajian, tapi ngomongin bisnis. Ya. Akhirnya niatnya tercampur dan barangkali nanti jadi lupa ngajinya. Ya. Jadi nah itu perlu diperhatikan juga. Bukan berarti nggak boleh, ya. Boleh. Bagus, bagian dari ta'awun. Tapi jangan sampai menghilangkan dari tujuan utamanya. Nah, meluaskan majelis, mengucapkan salam, menghormati yang tua, kemudian memuliakan orang yang lebih berilmu, tersenyum, ya. Kemudian tidak mengganggu. Nah, itu diantara adab bersama yang hadir di majelis. Makanya sering dinasihatkan oleh para asatid kita, ya. Kalau di majelis itu akhwat semua, nggak ada ikhwan,
dan memang itu tertutup, udah cadar itu dibuka. Cadar itu dibuka karena sesama perempuan kan yang hadir. Dan aman dari penglihatan laki-laki, cadar dibuka agar bisa saling kenal. Minimal tadi senyum, salam. Kalau memang itu majelis perempuan semua. Kadang ya ada sebagian yang misalnya baru mau belajar agama, terus masuk di majelis, gak ada yang nanya, gak ada yang nyapa. Itu biasanya sedih dia, merasa sendiri. Akhirnya dia ya nyari majelis lain yang dia rasa lebih nyaman bagi dirinya. Nah ini kadang adab ini pun jarang diperhatikan, ya? Jarang diperhatikan. Taib wa yaq'uduhu, di sebagian ini nggak ada haknya ya. Wa yaq'udu qi'datal muta'allimin. Hendaklah dia duduk dengan cara duduk orang yang terpelajar. Jadi duduknya, nah ini yang kemarin kalau tidak salah ada yang bertanya ya. Cara duduk di majelis ilmu itu kata para ulama itu ada dua. Pertama seperti tasyahud awal, yang kedua dengan bersila. Ya. Dengan bersila. Jadi seperti tasyahud awal atau dengan bersila. Terus gimana kalau selonjoran dan sebagainya? Iya, kalau ada uzur maka tidak mengapa. Tapi kalau sengaja, nah itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau ada uzur tidak mengapa, karena sakit dan sebagainya. Wala yadhaq, dan jangan tertawa. Di majelis itu jangan tertawa, jangan cengenges. Ya. Wala yaksurul kalam bila hajah. Jangan banyak ngomong tanpa kebutuhan. Jangan ngobrol. Jadi ingat di majelis ilmu itu seperti kita sholat. Sholat kan kita nggak ngobrol, nggak apa. Kita mencatat aja. Mencatat. Ya. Dengarkan dan tulis. Kadang ada teman kita yang ngajak ngobrol, kita jangan jawab, senyumin aja. Terus nanti pas sudah bubar, baru dikasih tahu. Kalau di majelis, mohon maaf jangan ngobrol. Tadi bukan nggak mau jawab, karena ya kita sedang mendengarkan. Jangan ngobrol, nanti nggak dapat faidah. Karena akan menghilangkan fokus. Ya. Dan itu mengganggu sekali. Sangat-sangat mengganggu gurunya. Cuman kadang ada guru yang langsung menegur, ada juga yang dibiarkan karena melihat kalau orang ini ditegur nanti baper. Akhirnya nggak ngaji lagi. Ya. Ini kita udah belajar nih adabnya. Jangan tertawa, jangan banyak ngobrol. Ya. Makanya di majelis ilmu itu bukan ajang kumpul rame-ramean, enggak. Tapi kita sama-sama belajar. Kalaupun mau ngobrol dan sebagainya, itu ada waktunya setelah bermajelis atau sebelum bermajelis. Bahkan kalau bisa setelah bermajelis itu ngobrolnya murojaah ilmu yang tadi disampaikan. Ya. Itu akan lebih bermanfaat. Bahkan dalam sehari-hari pun dalam berbicara itu ada adab yang harus diperhatikan. Seorang itu tidak berbicara kecuali dia
mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kebutuhan, memilih bahasa yang sesuai. Itu dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di majelis ilmu. Ya. Ini ada kisah ya, dari para ulama. Dulu di majelisnya Imam Abdurrahman bin Mahdi, itu yang hadir murid-murid beliau. Kisah ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubalah. Jadi di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi, nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang main pensil, kecuali menulis. Tidak ada yang ketawa, tidak ada yang lalu lalang. Seakan-akan yang hadir itu di kepala mereka ada burung, atau seakan-akan mereka itu sedang dalam posisi sholat. Lihat nih, fa'in ro'a ahadan minhum, apabila Abdurrahman bin Mahdi ini melihat muridnya, ada yang ngobrol, ada yang ketawa, ada yang main-main pulpen dan sebagainya, maka apa yang beliau lakukan? Labisa na'lahu wa kharaja. Beliau pakai sandalnya dan keluar. Nggak mau ngajarin orang yang nggak butuh. Ya. Kalau guru ngomong, murid ikut ngomong, berarti murid itu nggak butuh ilmunya. Makanya ngapain ngomong di depan orang yang nggak butuh. Sementara pada asalnya seorang murid itu butuh terhadap guru. Tapi pas di majelis malah seperti itu. Dan ini pelajaran. Kalau ada yang ngobrol, biasanya guru itu diam. Terus kalau muridnya terus ngobrol, diingatkan. Kalau nggak mau diingatkan, ya gurunya yang keluar. Jadi hati-hati ya. Itu menyakitkan sekali, mengganggu sekali. Wala ya'bathu biyadihi wala ghairiha. Jangan dia main-main dengan tangannya juga dengan selainnya. Jadi guru lagi menerangkan, dengerin, catat yang perlu, ya. Jangan main-mainin perkara yang lain. Mainin kancing, ya, mainin HP, atau ngupil. Nah, itu enggak, ya. Kalaupun ada yang penting sekali, mau nggak mau misalnya, harus ngangkat telepon dari orang penting, ya tinggal izin. Tinggal izin, kemudian keluar dari majelis dulu. Ya. Karena itu tidak layak dilakukan di dalam majelis. Wala yaltafitu bila hajah. Jangan menoleh tanpa keperluan. Ya. Jadi jangan kita menolehkan wajah kita. Orang Sunda bilang jangan culang cileng. Jadi memalingkan pandangan ke kiri dan ke kanan, ya. Bahkan sekalipun ketika ada sesuatu, misalkan ada suara atau apa, atau ada binatang asing yang lewat di luar, atau ada apa, itu jangan.
Ada kisah menarik ya. Ada kisah menarik dari ada kisah dari Ibnu Aun, seorang ulama ahli hadis. Ya. Apa yang terjadi dengannya? Ibnu Aun itu sedang mengajar sebuah ilmu. Kemudian lewat seorang raja, Ibrahim bin Abdullah bin Hasan. Ya. Yang lewat melewati majelis itu. Kalau kita mungkin di luar masjid, ada lewat raja. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di majelis itu atau murid-murid yang hadir ayyal tafita. Tidak ada yang menoleh fayanzura ilaih dan melihat kepada raja itu. Fadlan an ayyakum. Apalagi yang berdiri, enggak ada. Kenapa? Haibatan libni Aun. Karena segan kepada Ibnu Aun. Jadi kalau zaman dulu seperti itulah penghormatan kepada guru, kepada ilmu. Sampai ada raja pun, kalau kita ada presiden ya. Mungkin kalau kita lagi ngaji kayak gini misalnya, terus ribut di luar ada presiden. Kayaknya udah ditinggalin majelisnya. Ingin lihat presiden. Atau memang kita majelis hadir di masjid. Sedang ngaji di masjid. Terus terdengar ada presiden lewat. Wah udah, pasti bubar tuh. Meninggalkan gurunya. Kalau zaman dulu enggak. Jangankan ada yang berdiri. Menoleh melihat raja itu pun enggak. Tapi fokus kepada Ibnu Aun. Mendengarkan faidah yang disampaikan oleh beliau. Karena apa? Ini menghormati ilmu. Ya. Menghormati ilmu. Bal yuqbalu 'alal ustaz. Bal yuqbilu 'alal ustaz. Akan tetapi dia hendaklah menghadap kepada ustaz, kepada guru. Dengan keadaan menyimaknya. Ya. Fokus kepada guru. Maka dikatakan oleh para ulama, idza jalasta al-alim fakun ala an tasma ahras minka ala an taqul. Dikatakan oleh sebagian ulama, jika engkau duduk di hadapan seorang ulama, maka hendaklah engkau lebih semangat mendengar daripada engkau ngomong. Ya. Lebih semangat engkau mendengar daripada engkau berbicara. Karena apa? Kalau seorang guru sedang menjelaskan, terus guru itu melihat semangat kita dalam menyimak, itu nambah semangat kepada gurunya. Ya. Dan guru itu akan memberikan faidah yang banyak. Akan memberikan faidah yang banyak. Sebagian ulama mengatakan, nasyatul qail ala qadri fahmil mustami'. Semangatnya yang menyampaikan, yang berbicara itu tergantung bagaimana antusias pendengar. Ya. Bahkan sekalipun yang disampaikan oleh guru tersebut kita sudah tahu, kita simak, anggap kita belum pernah mendengar hal tersebut kecuali dari dirinya. Jangan mentang-mentang, wah ini mah udah nggak asing lagi. Kemudian kita malah main HP dan sebagainya. Ya.
Tapi hendaknya kita menyimak, ya, menyimak. Karena itu akan menambah semangat guru kita. Kemudian dulu disebutkan di sebagian athar dari para sahabat, kata para ulama, hadits al-qaum, ajarkanlah kaum, atau ya ajarkanlah kaum selagi hati-hati mereka fokus menghadap kepadamu. Faidan sarafat qulubuhum fala tuhaddishum. Apabila hati-hati mereka sudah berpaling, maka janganlah engkau mengajari mereka. Jadi kalau mereka fokus, ya ajari. Kalau nggak fokus, jangan. Terus bagaimana? Terus ditanyakan, apa cirinya seorang murid itu fokus? Maka lihat matanya. Kalau matanya ia melihat catatan atau melihat ke guru, ya, maka itu fokus. Tapi kalau tidak, terus malah melihat ke kiri ke kanan atau selonjoran dan sebagainya, itu menunjukkan hati mereka sudah berpaling. Dan kalau sudah seperti itu, fala tuhaddishum, jangan ajari mereka, ya. Makanya seorang guru pun harus bisa melihat kalau murid sudah bosan. Ada dua cara, bisa majelis itu diperpendek waktunya, atau kita beralih kepada kisah, tapi kisahnya yang sahih, jangan dongeng yang nggak jelas. Ya, bisa kita beralih, jadi kita bawakan kisah, atau kita majelis persingkat waktunya. Yang biasanya 2 jam, misalkan jadi 1 jam atau setengah jam, nggak apa-apa. Yang penting ada kebaikan yang tersampaikan, ya. Jadi kalau murid sudah terlihat bosan, jangan dipaksakan terus, itu mumet nantinya, ya. Kemudian wala yasbiku ila syarhi mas'alatin au jawabi su'alin illa ayya'lama ridhah. Janganlah dia mendahului dalam menjelaskan masalah atau menjawab sebuah pertanyaan, kecuali seorang murid itu tahu guru tersebut mempersilahkannya. Jadi maksudnya apa? Kalau guru sedang menjelaskan, kita jangan ikut ngomong, gitu, walaupun kita tahu. Atau ketika guru ditanya, kita tahu jawabannya, kita jangan ikut jawab, kecuali kalau guru kita mempersilahkan, ayo siapa yang bisa jawab, baru kita jawab. Kadang ada murid itu yang seperti itu. Fayustadalu ala fadilatil muta'allim. Maka hal tersebut menunjukkan keutamaan seorang murid. Maksudnya terkadang gini, seorang guru itu ditanya, dia bisa menjawab, tapi dia persilahkan muridnya yang menjawab, atau dia persilahkan muridnya yang menjelaskan. Jadi contohnya, misalnya guru, misalnya di majelis itu sedang dibawakan pelajaran atau tema tertentu. Gurunya nggak menjelaskan, tapi kata gurunya, wahai Fulan atau Fulanah, tolong jelaskan tema ini. Dalam rangka guru tersebut ingin memuliakan murid ini. Dan itu cara yang baik. Ya. Dengan catatan guru tersebut sudah tahu, memang murid ini pandai, pintar. Jadi mempersilahkan seorang murid berbicara di majelis itu
hal yang baik atau dipersilahkan menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan misalkan, coba Fulan jawab pertanyaan ini, bukan ngetes tapi kita memang ingin memuliakan murid itu. Dan ini cara terbaik regenerasi ilmu. Jadi kalau kita punya murid, punya teman, ya, kita dan itu memang layak terhadap ilmu, nggak apa-apa kita rekomendasikan. Kita puji, kita berikan dia istilahnya majelis untuk mengajar. Itu tanda seorang guru sudah ridho kepada murid itu. Ya, itu sudah ridho. Dan seorang murid yang diberikan hal tersebut oleh gurunya, dia jangan pernah berhenti belajar. Jangan mentang-mentang gurunya sudah ridho, dia sendiri sudah mengajar, jadi lupa sama gurunya. Jadi seorang guru itu kadang ingin mengangkat derajat muridnya dengan mempersilahkan kepada muridnya untuk mengajar. Ayo silahkan antum mengajar. Dengan catatan antum nggak boleh berhenti belajar. Atau ketika di majelis, gurunya yang ngajar, tapi menyuruh dia untuk menjelaskan ilmu atau menjawab pertanyaan. Ini adalah bentuk seorang guru itu mengangkat derajat muridnya. Dan jangan khawatir kita kehilangan jamaah. Sebagian orang tuh kalau ada majelis yang lebih ramai, dia kepanasan. Padahal nggak apa-apa. Ada majelis yang lebih ramai. Yang penting yang diajarinya benar. Kecuali kalau diajarinnya salah, ya ingatkan, nggak boleh gitu di sana. Tapi kalau ajaran yang diajarkannya benar, harusnya senang. Murid kita lebih maju, teman kita lebih maju. Itu menunjukkan baiknya hati kita. Tapi kadang ada yang nggak boleh ada siapapun selain dia. Nah, ini tentu karena datang dari keburukan hatinya. Dia nggak mau lapaknya ada yang ngisi. Padahal seorang itu ketika ada orang lain yang lebih cerdas, lebih bisa dakwah, mestinya senang. Jadi bebannya ringan. Ya. Kalau niatnya benar. Tapi kalau niatnya nggak benar ya merasa tersaingi, dicuri lapaknya dan sebagainya. Ini hal-hal yang tidak layak. Terus di sini ada sebuah contoh ya. Ada di abad-abad sekarang seorang syekh dari Afrika dan syekh ini termasuk penasehat kerajaan. Jadi keilmuannya diakui ya. Kalau kita MUI-nya. Cuman bedanya kalau di negara yang lain para ulama tuh betul-betul didengar. Jadi kalau ada kebijakan itu pasti ada diskusi dulu dengan para ulama. Terlepas nanti dilaksanakan atau enggak oleh raja tersebut. Nah, ada seorang di Afrika itu datang kepada ulama tersebut kemudian bertanya. Terus kata ulama itu bahwasanya muridku disebutin namanya si Anu itu bisa memberikan jawaban yang bagus terhadap pertanyaanmu itu. Maka raja pun mendatangi murid tersebut dan bertanya. Maka murid itu pun menjawab dengan bagus ya. Dan akhirnya raja tersebut memuliakan muridnya itu. Nah, inilah para ulama yang sebetulnya gurunya itu tadi tahu jawabannya dan bisa menjawab. Ya. Tapi kenapa dia arahkan kepada muridnya? Karena ingin mengangkat derajat muridnya. Misalnya ada yang belajar, ada yang minta belajar. Ustaz minta belajar. Terus kita belajar dulu aja ke Fulan atau ke Fulana. Karena kita ingin mengangkat derajat murid kita itu. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Dan itu tentu bahkan jadi hal yang baik. Ya. Itu jadi hal yang baik. Kemudian selanjutnya kita baca satu paragraf lagi.
Wala yaqra'u ala ustadhihi inda syugli qalbihi wa malalihi wa ghammihi wa nu'asihi wa nahwi dzalik mimma yashukku alaihi aw yamna'uhu istiqa'a syarhi. Istifa asyarh. Janganlah seorang murid itu membaca kepada gurunya dalam keadaan hatinya sibuk atau sedang bosan atau sedang gelisah atau sedang ngantuk, dan perkara yang lain yang membuat guru itu berat atau yang bisa menghalangi guru dari menyempurnakan penjelasan. Artinya apa? Seorang murid belajar kepada guru itu hendaklah lihat keadaan gurunya itu. Jangan, terutama ini di majelis yang kalau di sebagian negara itu guru itu betul-betul duduk di majelis dan murid itu belajar satu-satu ngantri. Belajar ilmu apapun. Misalnya belajar ilmu akidah. Si murid itu datang kepada gurunya, bacakan buku, terus gurunya menjelaskan. Udah, misalkan 10 menit satu orang. Datang muridnya yang kedua, baca, gurunya menjelaskan. Pelajaran yang beda. Itu ada sebagian belajar yang seperti itu. Bahkan itu yang utama sebetulnya. Cuman jarang sekarang. Jadi seorang guru itu diam aja. Murid datang, misalnya muridnya 10 orang. Masing-masing murid itu beda kitab yang dibawa. Jadi tidak mengapa seperti itu. Atau setoran hafalannya, misalnya yang beda-beda murid, beda-beda yang dibacanya. Atau di majelis umum pun kita melihat kalau guru kita terlihat sedang capek, sedang ngantuk dan sebagainya, sedang banyak pikiran misalnya, biasanya terlihat ya. Nah, kita sebagai murid jangan memaksa kepada guru itu untuk mengajar secara sempurna. Kita berikan uzur, misalnya kita dengan izin ke guru tersebut, baik dengan kertas atau apa. Misalnya barangkali Ustadz perlu istirahat, tidak mengapa majelis kita dipersingkat dan lain sebagainya. Maka itu justru akan menambah semangat guru itu di kemudian hari. Karena apa? Dia tahu muridnya begitu menjaga adab. Ya. Beda dengan murid yang saya nggak mau tahu, atau IO misalnya. Saya nggak mau tahu, kan Ustadz udah saya undang. Kita udah ngeluarin banyak biaya buat menghadirkan Ustadz. Ustadz harus maksimal. Itu namanya eksploitasi terhadap Ustadz. Gitu ya. Ya, kita lihat, ukur Ustadz juga manusia. Ya. Kadang ada kondisi-kondisi yang Allah itu kan menguji seseorang itu beda-beda. Mungkin di mata kita seorang Ustadz itu kayak malaikat. Ya. Hidupnya melempem, adem ayem, nggak punya masalah dan sebagainya. Nggak juga. Ya. Namanya hidup itu siapapun kena masalah. Artinya di sini seorang murid itu hendaklah tahu kondisi. Ya. Tahu kondisi ketika ustadznya ada uzur atau terlihat yang mengharuskan dia diberi uzur, kita berikan uzur. Itu akan lebih melanggengkan dalam proses belajar. Dan itu banyak dirasakan oleh para penuntut ilmu ketika bersikap baik seperti itu kepada gurunya, justru banyak faidah yang didapatkan dari proses pembelajaran itu. Ya. Berbeda dengan muridnya yang maksa, Ustadz bisa nggak kayak gini, kayak. Ingat, pada asalnya murid yang butuh guru, bukan guru butuh murid. Jadi kalau guru sanggupnya seperti apa, ya kita ikuti. Kita ikuti. Jangan guru harus ngikut kita, jangan. Ya. Jangan guru yang kita atur, jangan. Ya. Kecuali kalau guru itu yang mempersilahkan. Misalnya kita mendatangkan seorang ustadz dari luar, terus ustadz itu bilang, jadwal saya ngikut baiknya panitia di sini. Itu silahkan.
Cuman misalkan kata guru tersebut, saya bisanya jam sekian, jam sekian, jam sekian, silahkan kondisikan. Ya. Tapi jangan seperti, jangan mentang-mentang tadi, karena udah difasilitasi dan sebagainya, kemudian tidak ada diskusi dulu dan sebagainya, langsung dibebani, diporsir gitu ya, langsung diporsir. Nah itu tidak layak, kecuali keridhaan dari guru itu. Guru itu yang ingin seperti itu, nah itu tidak mengapa. Makanya dalam dakwah, dalam belajar mengajar, hilangkan perasaan untung rugi dari sisi dunia. Kita udah bayar, kita udah apa dan sebagainya. Ya. Kenapa mesti hitung-hitungan seperti itu? Ya? Tidakkah kita melihat dulu para ulama berkorban itu seperti apa? Ya? Ada yang sampai habis puluhan ribu dinar, ribuan dinar, ratusan ribu dirham untuk ilmu. Dan mereka nggak hitung-hitungan. Nggak hitung-hitungan. Bahkan pernah kemarin juga disebutkan, ya, bahkan ada guru yang berkorban, ya, Imam Abu Hanifah untuk muridnya, ngasih 100 dinar, kemudian ditambah lagi. Kalau dalam proses belajar mengajar, hal seperti itu sudah dijadikan hal patokan atau diperhitungkan, maka akan kacau dakwah ini. Kalau yang menguntungkan akan jalan terus, kalau membuat rugi akan berhenti. Dan di sini di mana nilai pahala yang kita harapkan? Tapi nampaknya kita cukupkan majelis kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa lanjut besok atau lusa dari pembahasan seterusnya tentang masih adab di dalam majelis ketika proses belajar, dan berikutnya itu adab bertanya. Jadi dalam bertanya pun seorang murid itu harus menjaga adab. Tidak boleh bertanya asal-asalan, bertanya hal yang sengaja ngetes gurunya, atau pertanyaan yang membuat gaduh suasana dan sebagainya, nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Baik, Allahu a'lam atas penyampaiannya. Kalau ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Baik, jazakumullah khairan Ustaz untuk pemaparannya. Silakan kepada Ummahat yang ingin bertanya, boleh langsung open mic ya. Atau raise hand, silakan. Ada Ummahat yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Ibu Iro. Jazakallah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Afwan mau bertanya, bolehkah ketika sedang majelis ilmu sedang berlangsung, kita mengingatkan teman yang ngobrol Ustadz. Jadi bukan teman yang ngajak ngobrol kita, tapi ada teman di sebelah kita yang ngobrol berdua gitu Ustadz, persis di samping kita. Bolehkah kita mengingatkan Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus ya, dan ini mengingatkan kepada diri Ana, karena tadi itu Ana lupa mau disampaikan ya. Jazakumullah khairan atas sudah mengingatkan berbentuk pertanyaan. Iya, ini kaitannya tadi ketika di tempat duduk ya, di majelis. Kalau ada yang ngobrol harus diingatkan. Harus diingatkan, termasuk yang harus diingatkan itu yang tidur. Yang tidur ingatkan. Ini aja misalkan kita tepuk pundaknya atau pahanya. Terus kita misalkan minta dia untuk wudu atau untuk berdiri ya. Atau yang ngobrol sama ditepak. Beda kalau Jumatan, kalau sholat Jumat nggak boleh kita ngingetin orang yang ngobrol. Kalau sholat Jumat itu, misalnya kita bawa anak-anak, ingetinnya sebelum Jumatan. Nah, kalau khotib sedang berbicara, kamu jangan ikut bicara ya, diam.
jangan ribut. Gitu. Tapi kalau di majelis ilmu itu boleh kita mengingatkan, bahkan harus. Kalau ada di pinggir kita yang ngobrol, itu harus diingatkan, harus bahkan. Gimana kalau dia jadi benci sama kita, ya nggak apa-apa, kita mengingatkan. Itu harus, jadi harus diingatkan. Jadi yang ngobrol ataupun yang tidur, biasanya dua itu tuh, ngobrol sama tidur. Baik, barakallah. Terus? Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Silakan Ummahat yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung open mic ya. Ada Ummahat? Baik, nampaknya sudah cukup ya Ustaz untuk pertemuan malam hari ini. Baik, kalau sudah cukup, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya pada semuanya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu dan bisa kita amalkan sedikit demi sedikit ya, agar kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat kalau kita bisa beradab di majelis. Ya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik untuk mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka